Shalom teman-teman, selamat malam. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini untuk baca firman Tuhan Yesus. Pada hari ini saya kembali akan baca firman Tuhan Yesus. Keluaran pasal 29 ayat 1 sampai 46. Mari kita dengarkan. Perikop mengenai petabisan Harun dan anak-anaknya. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka, untuk menguruskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, roti yang tidak beragi dan roti buntar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Dari tepung gandum yang terbaik kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya ke dalam sebuah bakul dan kau persembahkan semuanya dalam bakul itu. Mungkin juga lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Lalu kau suruh Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, harus engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kenakan pada Harun kemeja gamis, baju efod dan baju efod serta tutup pada. Kau kebarkanlah seluruh baju efod padanya, patullah sorban kepalanya, dan namanya kudus kau bui pada sembah itu. Dari itu kau ambillah minyak urapan, kau tuang ke atas kepalanya, dan kau urapilah dia. Kau suruh anak-anaknya mendekat dan kenakan kepada kemeja-meja itu padanya. Kau ikatlah ikat pinggang pada mereka kepada Harun anak-anaknya, dan kau lekatkan resa itu pada kepala mereka, maka mereka akan memegang jabatan ini. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikian engkau harus mentabiskan Harun anak-anaknya. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan rumah kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun anak-anaknya meletakkan tangannya atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu, dan kau bubuh dengan jarimu ke rata aduk mesbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada gendul mesbah. Kemudian kau ambil segala ternak yang menutupi isi perut, di kedua pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, yang kau bakar di atas mesbah. Tapi dengan lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya kau bakar habis dengan api di depan kemah. Itulah korban penghapusan dosa. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang satu, lalu haruslah Harun anak-anaknya meletakkan tangannya atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, dan kau ambil darah yang kau siapkan pada mesbah sekelilingnya. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagaimana tertentu. Kau basuhlah isi perutnya dan isi perutnya. Kau taruhlah itu di atas pada pegangannya di atas kepalanya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mesbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan. Ini suatu korban api-apian bagi Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan anak-anaknya, meletakkan tanganmu ke atas segala kemeja itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu. Kau ambil sedikit dari darahnya, dan kau bubuh pada kuping telinga kanan Harun dan pada kuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari mereka dan pada ibu jari kanan mereka, dan darahnya selebihnya kau siramkanlah pada mesbah sekelilingnya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah atas mesbah itu, dari minyak urapan itu, dan kau percikan kepada Harun dan kepada pakaiannya juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya, maka ia akan kudus, dan pakaiannya juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya, ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbar hatinya, kedua pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya. Sebab itulah domba jantan persembahan penghabisan. Kau ambillah juga satu keping roti, satu roti bundar yang berminyak, satu roti lapis dari bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan. Haruslah kau taruh seluruhnya di atas telapak tangan Harun, dan ke atas telapak tangan anaknya haruslah kau persembahkan semuanya sebagai sembah bagi Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil semuanya itu dari tangan mereka dan kau bakar semesta, itu di atas korban bakaran sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Selanjutnya haruslah kau ambil darah dari domba jantan
yang adalah bagi petabis Harun. Aku persembahkan sebagai kesembahan. Tunjukkan handphone Tuhan. Nah itulah bagian untukmu. Tunaikan harus kau kuduskan. Pada persembahan unjukkan pada hal khusus yang dipersembahkan domba jantan yang adalah bagi petabisan anak-anak. Itulah yang menjadi bagian Tuhan. Nah, menurut ketetapan yang berlaku selama-lamanya dengan asal. Sebab inilah suatu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi bahan persembahan khusus dari pihak pengasal yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus bagi Tuhan. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun ke anak-anaknya, yang kemudian supaya mereka memakai apabila mereka diurapi dan dihabiskan 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya di antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian tak kudus. Domba jantan persembahan petaka itu harus kau ambil dan kau masak pada suatu tempat yang kudus. Harus sahur makan daging domba jantan itu roti yang ada pada hati tempat pertemuan haruslah mereka makan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan perdamaian. Pada waktu mereka dihabiskan dengan pakaian sebab itu kudus semuanya. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan petabisan dan dari itu sampai pagi harus kau bakar habis, yaitu dengan api jangan dimakan sebab persembahan kudus semuanya itu. Maka harus kau berbuat demikian pada Harun pada anaknya tepat bersama kepadamu selama 7 hari. Harus aku habiskan mereka tiap-tiap itu hari harus angkat walau seekor domba jantan dari kaum dosa itu mengadakan perdamaian harus aku cukup baik dengan mengadakan perdamaian bagi harus engkau mengurapinya terus 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perdamaian baik harus engkau menuliskannya maka mesbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kenal mesbah itu akan menjadi kudus. Mengenai korban api dan korban petang ini harus kau olah dari Ismail itu 2 anak domba berusia setahun. Tiap hari domba yang satu harus kau olah pada waktu pagi dan domba yang lain kau olah pada waktu kenja. Dan satu domba yang satu kau olah seperti tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin dan korban kerahan dari 1/4 hin anggur. Domba yang haruslah kau olah pada waktu senja sama seperti korban sajian dan korban curahannya. Pada waktu pagi haruslah engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan, suatu korban bakaran yang tetap di antara temurun sebagai mesbah persembahan hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan orang berfirman padamu, di sana aku akan bertemu dengan orang Israel. Tempat itu dan dikuduskan, kemudian aku akan mengumpulkan kemah pertemuan dari mesbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan dikuduskan supaya mereka yang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah Israel, menakut menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Diam dengan mereka, akulah Tuhan. Ya Allah, ya Allah, syukur.